Jadi Nabi kita singgah di Madinah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang sangat sederhana. Tidak rumah itu orang kaya sangat tidak, tapi rumah yang sederhana. Cuma 2 tingkat. Ya, dua tingkat nang beloteng lah kalau kita banyak, bukan permanen, hebat. Nah, antara Abu Ayyub dengan Nabi kita timbul, ujar Abu Ayyub, pian jadi atas. Ujar Nabi kita kepada Abu Ayyub, pian jadi atas, biar kami di bawah. Nah kayak bakal karasan masing-masing. Maksud Nabi kita, tuan rumah biar di tempat yang lebih hebat di atas. Aku ini tamu, jangan biar di bawah. Kemudian tamu aku banyak pula. Kalau tamu di atas beratan, geruntuh rumahnya. Nah, jadi kalah hai Abu Ayyub, tidak, ayuha, aku di atas ya Rasulullah, pian di bawah. Kalau semuanya di atas, nanti mungkin rubuh Abu Ayyub ada di bawah. Tak rubuhi rumah. Baik, pada suatu hari Abu Ayyub ini tabalik banyak satu jerigen, tabalik baju di atas, maka manitik ke bawah kepada siapa? Air tersebut sampai basah salim kami semua, berselimut basah ya Pak. Dilap, kami tidak mau ada setetes air pun jatuh kepada Rasulullah yang ada di bawah. Begitu perhatiannya Abu Ayyub Al-Ansari kepada baginda Rasulullah SAW. Ummu Ayyub, istri beliau, memasak bermacam-macam masakan atar kepada Rasulullah yang ada di bawah. Satu hari kami masak satu masakan, Nabi kita bolehkan tidak disentuh. Nah, ini apa? Biasanya makan habis, hari ini tidak disentuh. Rupanya pada masakan tersebut ada mengandungi bawang mentah. Nabi kita tidak mau memakan bawang mentah. Bawang mentah itu makruh dimakan, ya kan? Apakah lagi dicampur dengan belacan, dicampur dengan acan bahasa kita kan? Atau lebih makruh lagi, sudahlah bawangnya makruh, acannya harus itu makruh lagi. Nah, jadi satu hari masakan yang diberikan oleh Ummu Ayyub, Nabi kita tidak makan karena makanan tersebut bercampur dengan bawang mentah. Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan? Nabi kita bersabda, aku bermunajat kepada orang yang kamu tidak bermunajat. Aku berbicara dengan malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau mulutku berbau bawang, nanti malaikat gak mau datang berbicara dengan aku. Kecuali bawang itu dimatikan baunya dengan digoreng atau direbus. Sudah digoreng kan bawang gak bau lagi, atau sudah direbus, nah itu baru. Jadi Nabi kita menerangkan kenapa masakan Ummu Ayyub pada suatu hari itu tidak dimakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena masakan tersebut mengandungi bawang yang mentah. Baik, apabila onta Nabi kita parkir atau diam di tapak Masjid Nabawi yang ada sekarang ini, Nabi kita bertanya, siapa yang punya tanah ini? Ini tanah punya siapa? Ontaku kan berhenti di sini, artinya di sinilah pusat segala-galanya, pusat segala kegiatan. Orang mengatakan kebun ini punya Sahal dan Suhail, 2 beradik yang masih yatim. Tempat menjemur korma, dia dijaga oleh As'ad bin Zurarah. Itu dia punya walinya, bahasa kita warisnya. Ya. Nabi kita kata, ini mesti dinilai karena punya anak yatim. Kalau punya orang tua dikasih wakaf, selesai. Ini anak yatim, kalau mau berwakaf pun nggak boleh diterima karena dia masih mahjur, ya kan? Orang yang tidak boleh bertasarruf, orang yang anak kecil yang belum baligh, orang yang apalagi hamba, nggak bisa sewenang-wenang menjual yang punya
tuan. Apalagi ada 6 mana yang masyhur. Orang yang bangkrut, nggak boleh menjual hartanya. Karena hartanya sudah disita oleh siapa? Orang yang memberi hutang kepadanya, kan begitu. Akhirnya tanah itu dinilai dengan harga 200 dinar yang mau dijadikan tapak kepada Al-Masjidun Nabawi. Berapa harganya tanah itu? Ikut harga pasaran 200 dinar. 1 dinar kurang lebih 360 ringgit. Ataupun kurang lebih 1 juta lah kalau kita di Indonesia. Berarti bila 200 dinar berapa juta? 200 juta. Harga tanah. Kan di sini aja sekapling 160 juta. Itu kan tanah untuk masjid 200 juta. Sesuai lah harganya. Baik. Apabila sudah diketahui tanah itu mau dibeli dan harganya berapa? 200 dinar. Belum lagi Nabi kita mengatakan, ayo mari kita nyumbang seorang sedikit seorang masa banyak. Ya. Kita mau beli tanah untuk wakaf masjid bernilai 200 juta. Belum Nabi kita mengiklankan, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar membawa sakadut duit. Satu uncang yang penuh dengan duit bernilai 200 dinar. Ya Rasulullah, inilah 200 dinar untuk membeli tanah ini. Maka dibelilah tanah itu dan diwakafkan untuk menjadi tapak Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi yang ada di Madinah, tanahnya wakaf siapa? Wakaf Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau yang membeli tanah itu dan mewakafkannya. Masya Allah, tabarakallah. Berapa aja orang beramal beribadat di Masjid Nabawi kah? Acara kita hari ini seperti ini, semuanya Abu Bakar dapat fotokopi pahala. Karena beliau yang mewakafkan tanah. Macam Pondok Yasin kita ini, ada orang yang pertama yang mewakafkan tanahnya untuk musalla kita. Siapa aja sembahyang, acara apa aja dilaksanakan, pasti orang yang berwakaf tanah itu dia dapat pahala. Kan idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Orang yang berwakaf untuk tanah pondok ini seluruhnya, bukan untuk musalla saja, lebih-lebih lagi musalla akan mendapatkan pahala. Setiap orang baca Quran, setiap ada pengajian, setiap ada kegiatan dalam musalla, orang yang mewakafkan tanah itu mendapatkan fotokopi pahala daripada orang yang beramal. Itu kehebatan orang yang berwakaf jariyah. Nah, jadi Masjid Nabawi adalah wakaf tanahnya, wakaf Sayyidina Abu Bakar. Karena itu nanti sampai satu waktu masjid mau diperbesarkan. Kan dulu Masjid Nabawi itu di tepi-tepinya ada kamar-kamar kecil, ukuran 1x2, semeter kali 2 meter aja. Para sahabat bawalah kamar seorang untuk berhalwat, untuk beribadat, nyaman sesorangan. Kan di higa masjid tuh bersurambi ya, kita tempel situ. Banyak sahabat yang membuat tempat untuk mereka beribadat, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Bila masjid mau dibesarkan, Nabi kita bersabda, semua kamar-kamar kecil yang ada di tepi masjid mesti dihancurkan, karena masjid mau diperbesarkan, kecuali kamar Sayyidina Abu Bakar, karena mengenang jasa orang yang berwakaf kepada tanah masjid itu. Sampai sekarang di Masjid Madinah bertulisan, kalau kita masuk daripada Babus Salam, lihat sebelah kiri sekitar 5 meter 6 meter ada tulisannya Khawkhatu Abi Bakar. Sini kamar kecil Sayyidina Abu Bakar dulu. Itu dikekalkan karena mengingat Abu Bakar adalah orang yang mewakafkan tanah yang dijadikan Masjid An-Nabawi tersebut. Jadi Abu Bakar ini Masya Allah
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang lebih berjasa kepada aku di segi hartanya, pemikirannya, apa yang dia miliki lebih daripada Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling banyak berjasa kepada aku. Kan wakaf tapak Masjid Nabawi dalam perjalanan hijrah. Kan waktu mau masuk gua kayak apa? Abu Bakar masuk berdahulu. Berjalan dari sebentar-sebentar Abu Bakar ke depan, sebentar ke belakang. Kenapa? Menjaga keselamatan Rasulullah. Apa saja Abu Bakar menyumbang untuk Rasulullah. Apakah lagi nanti waktu perang Tabuk? Waktu perang Tabuk Abu Bakar menyumbang berapa? Dengan seluruh hartanya. Berapa ribu? 5.000 dirham. Itulah harta Abu Bakar. Sayyidina Umar menyumbang separuh hartanya. Berapa? 7.000. Mana banyak? 5.000 ke 7.000? Abu Bakar menyumbang dengan seluruh hartanya. Berapa? 5.000. Sayyidina Umar menyumbang dengan separuh hartanya. Berapa? 7.000. Siapa yang banyak menyumbang? Abu Bakar ke Umar? Kalau di segi banyaknya banyak Sayyidina Umar. Kan 7.000. Abu Bakar berapa? Cuman 5. Yang menjadikan Abu Bakar menang bukan karena siapa yang banyak, siapa yang sedikit menyumbang. Nabi bertanya kepada mereka berdua, berapa yang kamu masih tinggal di rumah? Berapa hartamu yang tertinggal? Bila Umar tertinggal di rumah berapa? Ada 7.000 lagi. Dia punya 14. 7 yang dia wakaf, masih ada lagi 7. Abu Bakar, engkau menyumbang 5.000. Bapak tinggal di rumah. Allahu wa Rasuluhu. Habis semua, gak ada apa-apa. Nah, itu yang menjadikan Abu Bakar menang. Walaupun hitungannya cuma 5.000. Ini 5.000, ini 5.000 dirham. Macam 5.000 ringgit lah. Kalau 5.000 di Indonesia, ini kan beli coklat aja gitu kan. Beli gula-gula aja. Ini maksud 5.000 seperti di Malaysia. Aja 5.000 ringgit. Nah, jadi Nabi bertanya, Abu Bakar berapa tinggal di rumah? Habis di sini. Umar berapa tinggal? 7.000. Masih banyak masih. Walaupun 7.000 itu lebih banyak daripada 5.000, tapi soalan Nabi bukan berapa jumlah uang yang kamu sumbang, tapi berapa jumlah yang tertinggal di rumah. Itu yang menjadikan Abu Bakar menang pula. Jadi kata Sayyidina Umar merajuk, aku dihendak lagi orang tuanya masih menang terus sidin. Kayak apa aja menang terus? Kan kapan-kapan menang. Sayyidina Umar kata, kami menikahkan Nabi dengan anak kami yang sudah kawin, yang sudah balu-balu. Diunjukkan Nabi. Abu Bakar unjuk siapa? Siti Aisyah. Nah masih bujang, masih gadis. Kita nih anak yang sudah balu diunjukkan Nabi. Abu Bakar anak yang masih gadis. Kalah juga kita hitungannya. Pokoknya napa aja Abu Bakar ini menang. Kadang kau dilawani gitu nah. Aku dihendak lagi malah orang tuanya kalah terus gitu. Karena kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kehebatan Sayyidina Abu Bakar diakui oleh para sahabat. Tapi orang-orang yang berpahaman Syiah justru melaknat. Nauzubillah min dzalik. Abu Bakar sahabat yang paling banyak berjasa, yang paling banyak membuat sesuatu yang berfaedah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada 2 menit lagi insyaallah. Yang terakhir, Nabi kita mula sekali tadi kan membeli tanah untuk membina masjid. Jadi pertama hijrah ke suatu kampung yang pertama sekali dibangun apa dia masjid ataupun langgar ataupun surau. Itu yang pertama. Rumah nomor 2, rumah Nabi nanti di tepi mihrab Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang pertama dibangun, kalau mau bangun pondok, pertama kali dibangun apa dia? Musalla ataupun surau ataupun masjid. Kemudian selanjutnya Nabi kita mempersaudarakan antara kaum muslimin dan kaum muslimin ini, terutama antara muhajirin dengan ansar, dipersaudarakan. Jadi si Anu bersaudara dengan si Anu, si Anu bersaudara dengan si Anu, dan saudara ini teman sejati.
Bukan kawin, bukan persaudaraan. Si Anu bersaudara dengan si Anu. Nah, contoh orang yang bersaudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Abu Darda. Artinya Abu Darda ini kawan baik dengan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kalau kawannya mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak baik, nanti saudaranya yang fillah ini yang menegur. Dia tidak boleh marah, karena memang saudara, semuak saliur, sebental, secibong, siapa lagi, pokoknya member sekolah, begitu seterusnya. Jadi kalau mau menegur pun daripada saudara ini, saudaranya tidak tersinggung, karena dia menegur dengan ikhlas. Karena orang lain mungkin mahapa-hapak, mungkin memperkecilkan, merendahkan. Tapi kalau sahabat yang telah dipersaudarakan, dia akan menegur dengan cara yang baik. Contoh, kan Abu Darda ini akhirnya tinggal di Damaskus, di Syria. Ini selepas Nabi kita meninggal dunia. Umar kan jadi khalifah di Madinah. Abu Darda bila datang ke Madinah, bermalam di mana? Di rumah Sayyidina Umar, rumah sahabat yang Nabi kita persaudarakan. Ya. Kadang-kadang itu rumah orang yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Jadi pada suatu hari atau saban kali lah, bila Abu Darda tidur di rumah Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Darda, apa yang kamu lihat mungkin aku buat tak kena, tak betul, tolong tegurlah wahai Abu Darda. Kita kan sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sering Umar bertanya kepada Abu Darda. Abu Darda diam aja, bagus-bagus saja, baguslah. Tuhan sudah buat yang bagus. Tapi sudah beberapa kali Umar bertanya, akhirnya Abu Darda menjawab dengan satu jawaban yang menasihati kepada Sayyidina Umar. Apa kata Abu Darda kepada Sayyidina Umar? Wahai Umar, aku setiap kali singgah di rumahmu, bermalam di rumahmu, engkau menjamu aku makanan yang begini-begini. Ada yang direbus, ada yang digoreng. Artinya dua macam lah, bukan yang direbus saja, yang gorengan pun ada, yang ini pun ada, ini pun ada. Paling kurang dua macam jamuan. Wahai Umar, bila engkau menjamu aku dua mata hidangan nih, yang bergoreng ada, yang berebus ada, apakah engkau tahu seluruh muslimin dapat berbuat demikian? Semua orang Islam bisa makan dua macam, ada yang direbus, ada yang digoreng. Kamu tahukah bahwa semua orang Islam begitu? Nah, Umar kata, kada tahu pang aku, ya kan? Kalau begitu untuk ke depan jangan lagi menjamu aku dua macam, jamu satu macam lagi. Yang digoreng sudahlah, yang direbus sudahlah. Masya Allah, itu sahabat. Sekecil itu mereka permasalahkan. Karena Umar menjamu Abu Darda dengan dua macam hidangan. Yang direbus ada, yang digoreng ada. Jadi untuk ke depan, wahai Umar, jamu aku dengan satu macam saja lagi hidangan. Direbuskah atau digoreng atau bagaimana? Satu macam, jangan dua macam. Karena engkau sudah tidak dapat memastikan apakah seluruh umat dapat menikmati jamuan yang seperti ini. Masya Allah. Satu waktu pula Sayyidina Umar membagikan kain baju. Kain yang akan dibikin baju kepada seluruh muslimin, diberi. Lalu satu minggu setelah itu Sayyidina Umar mengkhutbah, memakai baju yang kainnya dibagi-bagi oleh Baitul Mal. Baik. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Umar, engkau kelihatannya mengambil kain yang lebih pada orang lain. Karena kain yang dibagi-bagikan tuh ukurannya sekian. Untuk badan seperti tuan nih, badan beliau kan besar sedikit. Ini nggak cukup kainnya. Sekarang jubahnya besar nih, berarti ngambil lebih ini. Orang ada yang ngambil kan kadar itu aja. Kalau kamu ngambil sekadar itu, kamu nggak bisa bikin jubah yang begini. Karena badan lu agak sedikit besar pada orang. Betul juga kan soalannya. Mungkin Umar ini lebih pada satu. Umar bertanya, mana Abdullah? Abdullah itu siapa? Anak beliau, Abdullah bin Umar. Abdullah tolong jawab. Abdullah yang tolong menjawab.
Apa kata Abdullah? Sebenarnya kita semua dapat semua sama. Bagianku ku berikan kepada ayahandaku, Sayyidina Umar. Itu yang beliau dapat membuat jubah. Karena bagian saya kasih kepada beliau. Kan kalau beliau saja mendapatkan bagian itu nggak cukup untuk bikin jubah, ya kan? Nah punya saya kasih pada ayah saya. Itu yang dia bisa bikin jubah. Masya Allah, kan sekecil itu pun dipertanyakan oleh sahabat kepada khalifah supaya jangan ada di sana berlaku ketidakadilan. Begitu teliti dan halusinya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi sampai di sini saja kisah peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Padahal ada banyak lagi hal-hal yang perlu kita sentuhkan. Tapi hari ini hari Jumat, kita mau sembahyang Jumat jam 12 nanti. Kita sampai di sini saja dulu, insya Allah. Nanti pada suatu waktu kita akan sambung atau mana-mana bagian kita akan terangkan yang lebih lagi supaya mendapat pengajaran yang lebih lagi dari peristiwa hijrah yang sangat mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya